Kemudian juga hasil rapat menyimpulkan bahwa Komisi 3 mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki sistem di dalam tubuh kepolisian secara keseluruhan, baik itu kelembagaan maupun kulturalnya, dan Pak Kapolri juga telah menyetujui beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kepolisian. Menindaklanjuti dorongan masyarakat untuk menuntaskan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, dan Ketua Kompolnas, dilanjutkan dengan rapat bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo beserta jajaran. Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mendukung penuh Kapolri beserta jajaran yang telah bekerja secara profesional dan transparan untuk mengungkap kasus ini. Lebih lanjut, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan sebanyak 97 personel Polri sedang dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa sebanyak 35 personel melanggar kode etik dan 6 orang masuk dalam obstruction of justice. Juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan dan saat ini semua kami bertanggungjawabkan. Bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Komisi 3 DPR RI berharap Kapolri segera melakukan reformasi internal di tubuh Polri pasca insiden tersebut. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pun menurun tajam pasca kasus tersebut mencuat hingga menimbulkan sejumlah asumsi dan isu terkait internal Polri. Polri didorong untuk meraih kembali kepercayaan publik dengan menyelesaikan kasus tersebut secara transparan dan profesional. Anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Yuliana, menghimbau masyarakat bisa terus mengawasi Polri, Komnas HAM, dan Kompolnas dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Punya pasti, ketika kinerjanya dianggap oleh masyarakat itu kurang baik, maka kepercayaan itu turun. Namun ketika itu membaik menurut masyarakat, sekali lagi anggapan itu pun akan naik. Nah, saya rasa kita harus bijak dalam melihat atau dalam proses perkembangan akhir-akhir ini. Memang masih ada kasus besar yang harus diselesaikan. Namun kita jangan kemudian menutup mata atau mengurangi kebijakan kita dalam melihat bahwa banyak juga tugas-tugas yang sudah Polri lakukan. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i mendorong Polri beserta jajarannya untuk dapat menyelesaikan kasus Freddy Sambo secara transparan agar tidak menimbulkan berbagai persepsi. Nah, inilah yang kita dorong oleh Komisi 3 agar polisi kembali ke jati dirinya. Dengan tagline presisi, ya kita berharap semua persoalan yang itu merupakan pekerjaan polisi memang harus bisa diakses. Komisi 3 DPR RI berharap Kapolri dapat menyelesaikan kasus ini secara terbuka dan membenahi isu internalnya agar Polri bisa memenuhi tanggung jawab dan tugasnya dengan lebih baik lagi, serta meraih kepercayaan publik kembali. Tak hanya soal penyelesaian kasus, pasca ditetapkannya Freddy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua, anak-anak dari tersangka diharapkan bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan untuk mencegah terganggunya mental dan psikis mereka. Kalau bisa ya tadi berikan parenting yang baik kepada mereka, sehingga ya tadi mereka tidak hancur sehancur-hancurnya. Karena sekali lagi anak tidak bersalah atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dosa orang tuanya adalah dosa mereka sendiri. Anak biarkanlah mereka tumbuh, berkembang, dan mandiri serta sukses mencapai cita-citanya. DPR RI berkomitmen mendukung penuh Polri untuk menyelesaikan kasus yang telah berlarut-larut ini
agar ada kepastian keadilan dan masyarakat bisa kembali percaya pada kinerja kepolisian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.